Kompas Petang Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK dari terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Hakim menilai surat pernyataan tidak hadirnya Sylvester dianggap tidak sah setelah dalam sidang kali ini Sylvester kembali tidak hadir dengan alasan sakit. Dengan hasil keputusan itu, tim kuasa hukum pemohon menerima dan menunggu respons dari kliennya. Ya, apapun yang seperti itu harus terima. Ya, nggak ada jalan lain, terima. Masalah AKDP hukum itu belakangan kita bicarakan lagi. Saya hanya mengurusi masalah PK-nya, ya kan? Tidak mengurusi masalah pribadi pemohon. Pemohon mau sakit itu ada keluarganya. Apakah tidak ada konsultasi sebelumnya, terlepas dari sakit atau tidak? Sehingga mengeluarkan izin. Seperti apa, Pak? Satu iya. Lepas gitu, Pak. Pernah ketemu pada saat pembuatan memori PK tambahan. Yang akhirnya tidak diterima oleh majelis hakim ya. Perkiraan pada saat itu mau hadir. Baru tadi pagi saya terima di kantor jam 8 kata OB, office boy, jam 10 ke kantor baru saya terima. Saya nggak buka lagi, sedikit aja. Keterangan sakit, oh ya udah. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala tidak mau berkomentar banyak mengenai terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya, Sylvester Matutina, yang belum juga dieksekusi oleh penjara. Saya koreksi, dieksekusi ke penjara. JK sepenuhnya menyerahkan proses kasus tersebut kepada pihak berwenang. Di Kejagung masih mantap gitu, Pak. Bukan hukum itu. Itu enggak. Di lain pihak, Kejaksaan Agung membantah melakukan pembiaran atas eksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Kejaksaan Agung memberi kewenangan menangkap Sylvester kepada Kejari Jakarta Selatan, termasuk strategi mengeksekusi terpidana itu. Kami sudah menyarankan dan menghimbau untuk melakukan eksekusi, tapi sepenuhnya ada di kewenangan jaksa eksekutor, ada di Kejari Jakarta Selatan. Silakan rekan-rekan media tanyakan ke Kejarinya, ke jaksa eksekutor yang di Kejari Jakarta Selatan. Terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Sylvester Matutina belum juga dieksekusi ke penjara. Sementara dalam sidang peninjauan kembali kasusnya, Sylvester sudah 2 kali absen. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali Sylvester. Jadi, kapan Sylvester akan dieksekusi? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung bersama kami untuk saat ini lewat sambungan dalam jaringan terlebih dahulu. Ada Wakil Ketua Umum Bara JP, Walman Siagian. Bang Walman, dengan Tifal di sini apa kabar, Bang? Baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sementara di studio Kompas TV juga sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin. Bang Kozi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV kali ini. Bang Walman, saya mau tahu dulu karena kan alasan terakhir kali disampaikan pas pertama kali absen Bang Sylvester tidak hadir di sidang karena nyeri dada. Dan sekarang absen lagi karena sakit. Apakah Bang Walman pribadi atau mungkin dari teman-temannya Bang Sylvester sudah sempat komunikasi dengan Bang Sylvester, kondisinya sakit apa sekarang gitu? Untuk terakhir kita tidak tahu kondisi terakhir Bang Sylvester ya. Tapi komunikasi terakhir gimana? Atau kapan terakhir waktu itu? Ada sekitar 1 hari yang lewat lah ya. Oke, kalau kemudian ini kan sudah dinyatakan gugur oleh pihak pengadilan atas peninjauan kembalinya. Ada kesan juga bahwa ini seperti pembiaran atau apa ya istilahnya itu, tidak mengindahkan proses peradilan, sementara yang mengajukan PK adalah Bang Sylvester. Gimana ngerespon itu? Sebenarnya kalau kita pikir, Pak JK sendiri pun sebenarnya kan menyerahkan ini dalam rangka proses penegakan hukum. Kan begitu. Kan Pak JK sebagai pelapornya. Kan begitu. Nah, kalau kita tilik persoalan ini kan persoalan 2017 pada saat acara demo ya, pernyataan-pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik Pak JK itu kejadian 2017. Jadi kalau korbannya yang kita anggap korban dalam hal ini sendiri pun Pak JK menyerahkan proses ini ke proses hukum, saya pikir kita terlalu habis energi juga mengurus persoalan
Sylvester yang bukan koruptor, yang bukan melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan negara atau merugikan orang banyak, ini kan kasusnya pencemaran nama baik, kan begitu. Oke. Jadi kalau berlebihan juga sebenarnya kita mengurus soal Sylvester, soal negeri ini kan bukan soal Sylvester saja sebenarnya. Oke. Gitu loh. Oke. Dipandang berlebihan kalau menurut Bang Walman. Kalau menurut Anda gimana? Tidak Bang Fauzi? ada ya dalam proses penegakan hukum dianggap berlebihan kecuali apa yang dilakukan itu melanggar norma hukum, itu baru berlebihan. Dan saya kira perdebatannya hari ini bukan lagi soal apakah fitnah itu anggapan atau sekedar itu persoalan dengan keluarga JK. Memang ini tidak ada lagi kaitannya dengan keluarga JK karena sudah putusan. Jadi saya katakan ini Sylvester Matutina ini penjahat, terpidana. Kejahatannya apa? Mencemarkan, memfitnah, pasal 311 KUHP yang sudah divonis 1,5 tahun sejak 20 Mei 2019. Artinya sudah ada 6 tahun pembiaran. Jadi saya katakan ya statement dari Kejagung tadi tidak bernilai ketika dia menyatakan tidak melakukan pembiaran sepanjang tidak segera melakukan eksekusi, terlepas eksekutornya adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perlu diingat sudah hampir sebulan loh persoalan ini kami persoalkan. Karena pertama kali kami mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu 31 Juli 2025. Kami persoalkan kenapa ini kok tidak segera dieksekusi. 4 Agustus sudah ada respon, katanya sudah diundang. Kalau tidak datang, ya Kejagung menyatakan akan dilakukan upaya paksa. Kenapa dari 4 Agustus sampai hari ini tidak terjadi upaya paksa? Dan sekali lagi persoalan PK atau tidak PK itu tidak ada kaitannya dengan eksekusi. Mau PK, mau tidak PK, eksekusi harus dijalankan. Apalagi ini sudah terjadi 6 tahun pembiaran oleh Kejaksaan Agung. Di mana negara wibawanya? Nah, kalau sekarang kita melihat faktanya, Sylvester yang mengajukan PK tapi dia 2 kali juga tidak hadir. Ini Anda menangkap kesannya apa? Saya menduga kuat nih orang ini mencret ini, sakit berat ini, ketahuan apa nih? ini. Kita lagi live. Ya, Hati-hati. makanya dia ketakutan. Karena itu saya ingin tegaskan kepada aparat penegak hukum, jangan kalah dengan Sylvester Matutina. Dia sudah melakukan tindakan penghinaan kepada wibawa hukum peradilan. Dia yang melakukan PK, dia nggak datang alasan sakit, tetapi sampai hari ini dia masih bisa berkeliaran. Saya ingin tegaskan, kecuali kalau hari ini Sylvester Matutina tidak diketahui alamatnya, tidak diketahui keberadaannya. Nah, buktinya kawan-kawannya masih berkomunikasi. Artinya apa? Negara kalah ini dengan Sylvester Matutina. Dan ingat, saya tidak sedang membela wibawa kehormatan Pak JK. Karena ini sudah tidak ada kaitannya dengan Pak JK. Karena Pak JK sudah menyerahkan kepada hukum dan hukum sudah berproses, sudah ada putusan inkrah 1,5 tahun. Dan sekarang negara harus hadir. Nah, bukti negara hadir itu yang menjalankan eksekusi. Kalau Kejaksaan Agung ya tidak segera memerintahkan jaksa dan terjadi eksekusi, bukan sekedar memerintahkan, terjadi eksekusi, berarti Kejaksaan telah melanggar undang-undang. Menurut saya begitu. Jadi sesungguhnya kalau Bang Walman sendiri mewakili Barajp, ini kan udah vonisnya udah inkrah. Jadi pengennya gimana terhadap Bang Sylvester ini? Karena kan tadi udah dibilang alasannya sama Bang Kozi, 6 tahun ada pembiaran di sini. Ini kan saya bilang tadi, soal pembiaran atau tidak pembiaran itu kan kita tidak tahu. Kan begitu. Apakah Kejaksaan benar-benar membiarkan Sylvester tidak dieksekusi atau tidak? Atau ada pertimbangan lain atau kita tidak tahu juga. Satu hal lagi, soal saya ulang lagi. Soal Sylvester 331 itu. Kan begitu. Kalau kita bilang bahwa Kejaksaan Agung ketakutan untuk melakukan Sylvester, banyak orang besar kok di Republik ini yang sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Dalam hal kalaupun harus kewenangan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, saya rasa bukan hal berani atau tidak Kejaksaan Agung itu. Sehingga kalau menurut Anda nanti akan ada proses eksekusi setelah gugur ini gimana? Harus kita lihat. Bang Walman? Kalau kita lihat, kalau kita nyatakan Kejaksaan Agung melakukan pembiaran, gitu, kan begitu. Ada apa dengan Sylvester? Kan begitu. Sylvester siapa yang harus dilakukan? Tahu juga banyak pembebasan Republik ini lakukan eksekusi terhadap putusan pidananya. Kan begitu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Gitu. Sehingga, sorry saya potong. Sehingga kalau menurut Anda, ini kan udah gugur nih dianggap oleh pihak Hakim PK. Kalau kemudian setelah gugur ini pengajuan PK-nya kemudian Kejaksaan Agung akan langsung mengeksekusi, menurut Anda tidak masalah atau perlu ada prosedur lain? Soal PK ini kan sudah bisa debatable. Kan begitu. Digugurkan dalam hal apa? Apakah Sylvester tidak bisa memohonkan ulang lagi PK itu? Kan belum masuk terhadap proses perkaranya. Proses
persidangan PK-nya, belum diuji PK-nya. Kan permohonan yang digugurkan. Bisa atau tidak nanti Sylvester untuk mengajukan PK? Kan masih dimungkinkan, gitu loh. Oke, atas masalah Pak Sylvester ini teman-teman relawan Jokowi juga punya atensi sendiri nggak sih? Soal kasus Sylvester kita serahkan terhadap proses hukum. Kan begitu. Tapi soal pemidanaan ini jangan sampai orang dalam nanti di putusan pidananya apabila Sylvester memohonkan ulang peninjauan kembalinya dipidana padahal tidak dapat dibuktikan menjadi terpidana. Kan begitu. Kita harus akui peradilan Republik ini kan tidak semuanya bagus-bagus juga. Baik. Oke. Ini kan menghadiri peradilan sesat juga PK ini harusnya, begitu loh. Oke, sehingga Bang Kozi kalau terpidana, kalau menjalani pidananya ternyata diputuskan di kebenarannya tidak bersalah, yang tanggung, begitu loh. Oke, Bang Kozi, kalau menurut Anda ini kan kalau sudah disebutkan hakim ini gugur karena 2 kali tidak hadir, sehingga sebetulnya Sylvester ini bisa langsung dieksekusi. Harusnya sejak sebelum PK pun dieksekusi, nggak perlu nunggu gugur atau tidak gugur, ada PK atau tidak PK. Dan pembela-pembela Sylvester itu kan cari dalih, membuat masyarakat itu menjadi tidak tahu tentang hukum dan seolah-olah hukum itu tidak bisa dimengerti oleh masyarakat awam sehingga berputar-putar di seputaran PK, seolah-olah nanti kalau PK-nya dikabulkan kan berarti tidak bisa dieksekusi, berarti salahnya enggak, ini putusan sudah inkrah. Nggak bisa lagi kita pakai presumption of innocence. Sudah bersalah, sudah judex juris, kasasi Mahkamah Agung. Apalagi yang harus dilakukan gitu loh. Jangan sampai wibawa negara itu hilang, kalah kejaksaan hanya karena seorang Sylvester Matutina. Kalau dikatakan Sylvester Matutina bukan orang besar, justru berarti ada orang besar di balik Sylvester Matutina. Apa urusannya untuk mengeksekusi Sylvester Matutina? Kuasa hukumnya bukan yang membela, tetapi ada masalah. Ini yang teriak-teriak Bara JP misalnya, kemudian Joman, kemudian ada kelompok-kelompok pro Jokowi lainnya. Ini mengkonfirmasi memang di balik Sylvester Matutina selama ini tidak dieksekusi, ada saudara Joko Widodo yang sebelumnya jadi presiden yang nggak bisa mengeksekusi karena halangan politik, yakni sosok seorang presiden Joko Widodo. Dan hari ini Jokowi bukan lagi presiden karena itu tidak ada lagi alasan untuk PKU untuk segera mengeksekusi kasus ini. Karena Anda sudah menyinggung Bang Walman, sebetulnya Pak Jokowi ini juga menaruh atensi tidak? Karena kan Bang Sylvester juga simpatisannya Pak Jokowi dulu. Apakah Pak Jokowi juga punya atensi di sini? Ya mending Pak Sylvester menyerahkan diri atau ya udah jalanin eksekusi aja deh. Sebenarnya kalau kita semua arahkan ini ke Jokowi nggak fair juga, ya kan? Jangan setiap hal juga kita arahkan ke Jokowi, kan begitu? Ini persoalan pribadi Sylvester pada tahun 2017, kan begitu? Jadi kalau setiap hal kita arahkan Jokowi, termasuk Bang Fojin ini nanti juga masuk angin menyalahkan Jokowi juga, nggak fair juga. Perlu diingat satu hal dalam hal pemidanaan itu. Kalau kita masih ingat kasusnya Sengon dan Karta itu kan dinyatakan terpidana, dihukum penjara bertahun-tahun, di kemudian hari kan ternyata tidak melakukan perbuatan pidana. Kan begitu. Sehingga kalau menurut Anda, Bang Kozi, lebih baik nunggu kejaksaan eksekusi Sylvester atau Sylvester menyerahkan diri? Ya eksekusi kejaksaan lah. Kalau Sylvester mau lari dia mau menghindari hukum, siapa yang mau dipenjara? Apalagi 1,5 tahun. Dia masih ingin menikmati hidup dengan bermewah-mewahan, dengan mobilnya yang keren begitu. Tapi persoalannya negara di mana? Apakah negara akan kehilangan kewibawaan hanya karena seorang Sylvester Matutina? Kalau memang tidak ada Jokowi di balik Sylvester Matutina, sebaiknya segera dieksekusi. Sepanjang tidak segera dieksekusi, maka asumsi publik menjadi keyakinan di balik ini ada orang besar, dan orang besar tersebut adalah saudara Joko Widodo. Sudah kami tangkap poinnya di situ, Bang Kozi. Terima kasih sudah datang. Bang Walman, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semua. Selamat sore. Ya.